Buah iman itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib, besar, dan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sidang dan saat membacai nota pembelaan atau pledoi, saya rasa itu akan menjadi mimbar raksasa. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu topik. Pastor Andi Simon berkata, jika Tuhan izinkan Bapak Muhammad KC di sidang, itu akan menjadi mimbar raksasa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Hari ini, semua perhatian orang percaya ikut mendoakan proses yang dialami yang terkasih hamba Tuhan Bapak Muhammad KC. Saya sampaikan di sini, buah iman itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib, besar, dan kemuliaan Tuhan. Dan saya sedang menunggu ketika Tuhan izinkan sidang dan saat membacai nota pembelaan atau pledoi menerangkan, saya rasa itu akan menjadi mimbar raksasa Bapak hamba Tuhan ini Muhammad KC untuk menyatakan imannya. Dan harap kalau Tuhan izinkan terjadi, ada siaran langsungnya. Dan saya mendapat baca sebuah berita yang mudah-mudahan ini benar, sudah disorot dari luar negeri, artinya internasional sudah menyoroti. Dan apakah yang terjadi saat sidang dan dia membacakan apa yang dia maksud dan tujukan dan bagaimana sebetulnya nota pembelaannya begitu. Saya menunggu jika Tuhan menghendaki dan Tuhan memberkati, saat sidang itu terjadi, itu akan menjadi mimbar raksasa. Orang-orang akan mendengarkan, melihat, dan menjadi saksi bagaimana sikap Bapak Muhammad KC ini. Dan sikap itu akan menunjukkan siapakah yang beliau sembah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, mendengarkan, dan memperhatikan beberapa pernyataan penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau mengatakan semua perhatian orang percaya ikut mendoakan proses yang sedang dialami yang terkasih hamba Tuhan Bapak Muhammad KC. Saya setuju dan sependapat, memang peristiwa ditangkapnya sekaligus ditetapkannya Bapak Muhammad KC sebagai tersangka dengan tuduhan penodaan agama. Hal ini menjadi sorotan dan perhatian orang-orang percaya, termasuk dari kalangan jemaat, para pelayan Tuhan, pendeta, pastor, penatua, gembala. Bahkan juga tidak ketinggalan yang lebih santer memberitakan itu dari kawan-kawan kita, para YouTuber Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, proses hukum yang sedang dihadapi dan dialami oleh Bapak Muhammad KC ini menyita perhatian banyak orang. Maka kita sebagai orang-orang percaya, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan mendoakan hambanya Bapak Muhammad KC supaya diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, ketabahan,
tidak goyah sedikit pun dengan seluruh rangkaian peristiwa masalah yang sedang dihadapi saat ini. Sebagai sesama tubuh Kristus, ketika satu anggota tubuh Kristus merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh Kristus yang lain juga sudah seharusnya dan sewajarnya merasakan sakit, sehingga seperasaan, sepenanggungan. Barangkali kita tidak bisa bertindak seperti kuasa hukum yang sudah ditetapkan. Kita bisa mensupport, mendukung dalam doa, supaya seluruh proses yang sedang dihadapi berjalan dengan adil, benar, sehingga keadilan boleh ditegakkan tanpa pandang bulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Randi Simon berkata begini, buah iman akan mendatangkan sesuatu yang ajaib, besar, dan kemuliaan Tuhan. Saya sangat setuju sependapat dengan pernyataan ini. Iman yang kita miliki, tentunya hal itu akan bisa disaksikan oleh orang lain melalui sepak terjang apa yang kita buat, lakukan, dan kerjakan. Dan itu mendatangkan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, dan pada akhirnya atau ujung-ujungnya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, hambanya Pastor Randi Simon kembali menegaskan, saya sedang menunggu ketika Tuhan izinkan sidang dan saat membaca nota pembelaan atau pledoi, itu akan menjadi mimbar raksasa Bapak Muhammad Kacik untuk menyatakan imannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh hambanya Pastor Randi Simon. Sebagaimana hambanya Pastor Randi Simon sedang menunggu, kalau memang nantinya Tuhan izinkan sidang di mana hambanya Bapak Muhammad Kacik akan membacakan nota pembelaan atau pledoi, saya juga menunggu hal yang sama. Kalau boleh seperti yang disampaikan hambanya nanti disiarkan secara langsung, sehingga kita boleh menontonnya secara live. Itu menjadi sesuatu yang seru. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana hambanya Bapak Muhammad Kacik menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Apa sesungguhnya isi daripada pembelaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita simak dan perhatikan bersama. Dan saya berdoa, kalau memang Tuhan izinkan nanti harus sampai ke sidang pengadilan, biar hambanya Bapak Muhammad Kacik bisa menceritakan tentang bagaimana seluruh proses yang terjadi, sampai beliau membuat sebuah pernyataan yang akhirnya dituduhkan melakukan penodaan agama. Argumentasi atau nota pembelaan yang dibuat oleh hambanya Bapak Muhammad Kacik, barangkali didampingi oleh penasihat hukum, ini menjadi sesuatu yang seru dan menarik. Dan itu menjadi mimbar raksasa, menjadi sebuah kesempatan, sebuah ajang, peluang untuk hambanya Bapak Muhammad Kacik menyatakan apa yang sesungguhnya beliau alami, apa yang sesungguhnya beliau percayai dan imani selama ini. Dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada kita, meskipun saat ini hambanya Bapak Muhammad Kacik sedang di rumah tahanan oleh karena adanya dugaan penodaan agama, saya mau kasih tahu, firman Tuhan menegaskan begini Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus ketika menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di Roma. Beliau memberikan kesaksian dari penjara bahwa pemenjaraannya
bukan justru membawa kemunduran dan kemerosotan akan pemberitaan Injil. Justru firman Tuhan memberi penegasan supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, artinya apa yang terjadi atas pemenjaraanku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 berkata begini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Luar biasa sekali. Tangannya bisa dibelenggu, tubuhnya bisa dikerangkeng di penjara. Tapi firman tidak bisa dibelenggu. Buktinya, Rasul Paulus masih bisa menuliskan surat kepada jemaat Filipi meskipun dia sedang berada di penjara oleh karena Kristus. Dia menderita oleh karena Injil, oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang seringkali kalau kita mencoba menggali kebenaran firman Tuhan, banyak kali tidak klop, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena menurut pikiran kita kalau sudah di penjara, sudah di rumah tahanan, maka sudah menjadi lumpuh. Tidak ada yang bisa diperbuat. Tapi ternyata ketika kita melihat, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, justru memaparkan yang sebaliknya. Rasul Paulus di penjara, yang terjadi bukan kemunduran, kemerosotan pemberitaan Injil, tapi justru sebaliknya menyebabkan kemajuan Injil. Bahkan kalau kita baca nanti Filipi pasal yang pertama ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus di penjara makin mengobarkan iman, keyakinan, kepercayaan dari orang-orang Kristen yang lain, jemaat gereja Tuhan yang lain, bahkan mendorong mereka semakin berani untuk memberitakan firman. Saya mau kasih tahu kepada kita semua saat ini terkait dengan hambanya Bapak Muhammad Kace sedang di rumah tahanan sekarang ini. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kalau itu bagian dari kehendak Tuhan, hambanya Bapak Muhammad Kace akan disidang. Saya mau kasih tahu, jangan hal ini membuat kita menjadi kecut, tawar hati, takut, terintimidasi. Biarlah peristiwa yang dialami oleh hambanya Bapak Muhammad Kace makin membakar, makin mendorong, makin mengobarkan semangat kita untuk makin luar biasa dalam memberitakan firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata permasalahan, kesulitan, persoalan yang sedang dihadapi Rasul Paulus justru menyebabkan orang lain makin berani memberitakan firman Tuhan. Demikian juga referensinya sekarang untuk kita. Permasalahan, kesulitan, proses hukum yang sedang dihadapi hambanya Bapak Muhammad Kace, biarlah hal itu makin membakar semangat kita untuk makin gigih, makin berani, bahkan makin bersemangat memberitakan firman Tuhan. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi mundur, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dan sampaikan kepada kita saat ini. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Selalu ada hal yang positif, hal yang baik di balik dari seluruh hal proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Baik bagi Bapak Muhammad Kace, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi para hamba Tuhan. Ketika kita menyikapinya secara baik, arif, bijaksana, dan benar. Saudara dikasihi Tuhan, dalam peristiwa lain, saya bacakan untuk kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16. Suatu ketika ada seorang perempuan yang pekerjaannya tukang tenung. Dengan tenungan-tenungannya,
maka tuannya mendapatkan penghasilan yang besar. Perempuan yang memiliki roh tenung ini suka mengganggu Rasul Paulus dengan mengikutinya, bahkan mengucapkan kata-kata yang kelihatannya benar, tapi sesungguhnya ingin ngerecokin, mengganggu Rasul Paulus dalam pelayanan. Satu ketika Rasul Paulus pun menghardik roh tenung yang ada dalam diri perempuan ini. Maka perempuan ini pun ditinggalkan oleh roh itu, sehingga tidak bisa lagi menenung. Dan akibatnya tuan-tuannya mengalami kerugian besar. Akibat hal itu, tuannya ini pun melaporkan kepada pembesar-pembesar kota. Akhirnya Rasul Paulus dan Silas ditangkap. Pendek cerita, setelah ditangkap dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara, saya bacakan untuk kita Kisah Rasul 16 ayat 25 berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan Silas di penjara oleh karena mengusir roh tenung dari seorang perempuan. Karena ada yang merasa dirugikan, mereka pun menghasut para pembesar-pembesar kota, menghasut banyak orang untuk menangkap mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, Rasul Paulus dan Silas bukan menggerutu, bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan situasi kondisi keadaan, bukan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan Tuhan, tapi mereka justru berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Maka terjadilah gempa yang besar, sehingga sendi-sendi dari penjara itu goyah. Bahkan pintu-pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya, dan terlepas juga belenggu dari para tahanan yang ada di dalam. Terjadi kuasa Tuhan ketika mereka hidup dalam kebenaran dan mereka menjalankan aktivitas yang terbaik, yaitu memuji, memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah mereka diperlakukan secara tidak benar. Kuasa Tuhan nyata dengan terjadinya gempa yang sangat luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, apa cerita berikutnya? Kepala penjara ini setelah bangun dari tidur, dia lihat ternyata pintu-pintu penjara sudah terbuka semua, dan belenggu para tahanan sudah lepas semua. Dia pikir sudah semua tahanan melarikan diri. Dia mau menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Tapi Rasul Paulus segera berteriak, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Saudara dikasihi Tuhan, pendek cerita, kepala penjara ini pun sampai sujud memberi hormat kepada Rasul Paulus dan Silas. Pendek cerita, pemenjaraan Rasul Paulus justru menyebabkan kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka pun dibaptis. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, ketika kita bergerak dalam kegerakan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka dibalik dari seluruh permasalahan yang kita hadapi, termasuk seperti Rasul Paulus pemenjaraannya, termasuk seperti hambanya Bapak Muhammad KC, dibalik dari semua itu ada maksud Tuhan yang ajaib, ada maksud Tuhan yang besar untuk memuliakan Tuhan atau untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal itu nanti akan berdampak menjadi berkat bagi sesama. Saudara dikasihi Tuhan, pemenjaraan Paulus bukan membuat dia jadi lumpuh tidak berdaya. Justru ternyata dia dipenjarakan di sana karena telah ada orang yang menanti kedatangannya untuk membawa berita keselamatan, sehingga kepala penjara Filipi dan keluarganya diselamatkan. Luar biasa sekali. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bergerak dan berjalan dalam kegerakan Tuhan, apa yang kelihatannya sukar, Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat, besar, luar biasa. Bahkan justru menjadi ladang peluang kesempatan penuaian jiwa-jiwa. Kalaulah misalnya nanti
oleh seizin Tuhan diputuskan, misalnya ini, kita doakan supaya jangan demikian. Tapi kalau memang itu ada maksud di balik itu semua, maksud Tuhan, misalnya dipenjarakan, kita doakan supaya beliau menjadi penuai jiwa-jiwa dimanapun dia nanti ditahan. Amin, saudaraku. Orangnya bisa dikerangkeng, bisa dipenjara, bisa ditahan. Tapi firman Allah, kuasa Allah, mujizat Allah, perbuatan Allah tidak akan pernah dihentikan oleh apapun, siapapun, dalam situasi, kondisi apapun. Karena kuasa Tuhan melampaui semua itu. Nah, saat ini saya akan membacakan. Ada satu contoh dalam Alkitab berkaitan dengan pledoi atau nota pembelaan dari seorang Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa dan orang-orang yang ada di sekeliling Raja Agripa dan Paulus saat itu. Ini menjadi sesuatu yang seru dan menarik. Karena apa? Seperti dikatakan hambanya Pastor Adi Simon, kalau Tuhan izinkan nanti sampai di sidang, maka ketika hambanya Bapak Muhammad Kace membacakan nota pembelaan atau pledoi, hal itu menjadi satu ajang, satu panggung, satu tempat pertunjukan di mana beliau disediakan mimbar raksasa untuk menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, apa yang dia imani dan percayai selama ini. Sama dengan Rasul Paulus. Ketika dibuat dia menjadi tahanan, maka ada kesempatan diberikan oleh Raja Agripa untuk membuat pembelaan. Bagaimana pembelaannya? Mari kita simak. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 26. Ini cukup panjang Bapak Ibu karena seru sekali. Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat 32. Di sini nanti ada dialog antara Raja Agripa dengan Rasul Paulus. Saya bacakan untuk kita. Perikop pertama, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Membela diri berarti nota pembelaan atau pledoi bahasa sekarang. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ini jadi seperti berada dalam sebuah persidangan Bapak Ibu Saudara. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Saudaraku, saya sedang membayangkan kalau Tuhan izinkan nanti hambanya Bapak Muhammad Kace berada di persidangan, beliau membacakan pledoi atau nota pembelaan, kira-kira seperti itu. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka
dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Jadi tadi latar belakangnya, sebelum mengenal Kristus, apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Melakukan penganiayaan begitu kejam dan keras kepada orang-orang kudus atau pengikut jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang dia akan menceritakan, menyaksikan tentang pertobatan dan panggilannya. Ini di hadapan Raja Agripa. Kalau konteks nanti Tuhan izinkan, di hadapan majelis hakim, ada nanti kuasa hukum, ada nanti penuntut, ada nanti audiens yang mendengar. Dikatakan Rasul Paulus begini. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka supaya membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang-orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri
serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Saudara dikasihi Tuhan, ketika saya membacakan ini, saya sedang membayangkan seolah-olah di sebuah ruangan ada majelis hakim, ada jaksa penuntut, ada penasihat hukum, ada panitera, ada juga audiens pendengar. Seru sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Seperti di kisah ini, hambanya Bapak Muhammad KC. Biar kiranya nanti Tuhan memberikan yang terbaik menurut Tuhan kepada hambanya Muhammad KC. Saudara dikasih Tuhan, dramatis sekali ya nota pembelaan dari Paulus ini. Saya sedang membuat tanda petik semacam sebuah contoh. Di Alkitab juga ternyata ada nota pembelaan atau pledoi. Seru ya. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah berulang-ulang. Ini seru sekali. Kita berdoa supaya hambanya Bapak Muhammad KC dapat melewati semua proses ini dan yang terbaik Tuhan berikan. Biarlah beliau nanti bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, pengalaman beliau, keyakinan beliau, keimanan beliau tentang siapa yang beliau sembah, apa maksud dan tujuan beliau mengunggah video sebelumnya yang akhirnya hal itu membuat beliau ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penodaan agama. Kita menyaksikan bersama, kita doakan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, beliau harus disidang. Berarti itu adalah mimbar raksasa untuk beliau bisa membacakan pledoi atau nota pembelaannya secara luar biasa. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.